Salam saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan. Puji syukur kita dapat berkumpul kembali. Kita boleh bersama-sama untuk datang duduk di dekat kaki Yesus pada saat ini untuk mendengarkan pelajaran firman Tuhan. Seri pelajaran Alkitab mingguan, triwulan kedua tahun 2025, minggu keempat dengan judul Bangsa-Bangsa, bagian pertama. Baik, sebelum kita akan memulai pelajaran ini, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus dengan kita mendoakan pelajaran ini pada saat ini. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul. Kami boleh datang kepada Tuhan untuk duduk dekat di kaki Yesus pada saat ini. Kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu berbicara. Tetapi kami mengetahui bahwa kami adalah manusia yang lemah dan berdosa ya Tuhan. Oleh sebab itu kami meminta kekuatan dari Tuhan. Penyertaan Tuhan. Roh Kudus boleh mengiringi seluruh pembahasan pelajaran pada saat ini. Sehingga dengan demikian kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan di dalam firman ini. Engkau menyertai hamba-Mu yang akan membagikan. Dan juga pemirsa yang boleh mendengarkan. Dan kami sama-sama belajar, bukan belajar tentang diri kami, tetapi kami belajar tentang diri Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sampaikan doa ini kepada Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, pelajaran pada saat ini berjudul Bangsa-Bangsa bagian pertama. Kita akan belajar dan ayat inti atau ayat hafalan dari pelajaran kita bangsa-bangsa bagian pertama ini tertulis di dalam Daniel 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Daniel 7 ayat 14. Baik, di bagian pendahuluan, di sini dikatakan, Kitab Wahyu menunjukkan kepada kita solusi Tuhan untuk dunia kita yang jatuh. Dalam pasal-pasal terakhir, akses ke pohon kehidupan dipulihkan, kutukan dicabut, dan kita diterima kembali ke hadirat Tuhan. Wahyu dalam beberapa hal adalah kitab Kejadian yang dibalik. Itulah sebabnya Kejadian tetap menjadi kunci penting untuk memahami bagaimana masalah dunia berkembang sejak awal. Salah satu masalah utama dalam Daniel dan Wahyu adalah pemerintahan duniawi. Serangkaian upaya manusia untuk mengendalikan sebuah planet yang seharusnya menjadi milik Tuhan dan yang akan setelah episode dosa dan pemberontakan yang mengerikan ini berakhir selamanya, pada akhirnya memerintah dalam kebenaran. Ini adalah proses yang sangat panjang yang mengarah ke momen ini mencakup ribuan tahun eksperimen manusia dalam pemerintahan sendiri. Mereka tidak pernah berhasil. Bahkan mereka yang mengekspresikan cita-cita tertinggi selalu gagal. Sangat gagal dari cita-cita tersebut. Begitu banyak sejarah menyedihkan umat manusia selama ribuan tahun, tidak lain adalah kisah tentang tragedi sistem yang gagal ini dibawa kepada kita. Dan itu hanya akan menjadi lebih buruk sampai kerajaan kekal Tuhan dalam Daniel 7:27 akhirnya akan didirikan. Kita masuk ke pelajaran hari Minggu. Eden diciptakan pelajaran hari Minggu dengan judul Nimrod dan Niniwe. Eden diciptakan sebagai rumah ideal bagi umat manusia. Sekali dosa masuk, Tuhan tidak punya pilihan selain memisahkan umat manusia dari taman dan pohon kehidupan, setidaknya untuk saat ini. Nah, di sini di pelajaran kita ya, judulnya adalah Bangsa-Bangsa bagian pertama ya. Ini judulnya ya. Nah, untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai bangsa-bangsa bagian pertama ini, tentu kita tidak lepas dari kata definisi bangsa atau negara ya. Saya ada mengambil referensi dari buku Christian Patriotism ya, dari Ellen G. White Writing ya, saya ambil. Saya ketemu dengan judul bab 2 asal mula negara ya. Saya rindu untuk membagikan kutipan ini untuk kita dapat memahami bagaimana pelajaran ini, bagaimana kutipan ini akan menjelaskan pelajaran mengenai bangsa-bangsa bagian pertama. Langsung saja kita lihat ya. Ini ada beberapa halaman kutipannya, cukup panjang, tapi saya coba uraikan kepada saudara dengan beberapa bagian yang ringkas atau kita ambil poin-poin yang penting. Ya, di sini saudara lihat di dalam bab 2 asal mula negara, di sini ada tulisan, saya kutip, sudah pasti jika dua perintah yang paling utama dari semua perintah itu selalu ditaati oleh semua orang, maka tidak akan pernah ada negara di bumi ini. Pasti akan ada masyarakat tentunya, tetapi tidak ada negara atau bangsa.
pemerintahan akan sepenuhnya merupakan pemerintahan Allah. Dia satu-satunya raja, satu-satunya penguasa di bumi, sama seperti di surga. Ini seharusnya kondisi yang harus kita capai dalam kehidupan pada saat manusia pertama kali diciptakan. Akan ada masyarakat, tetapi tidak ada negara. Sebab jika manusia mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan sesamanya manusia seperti diri mereka sendiri, maka tentunya kehendak Allah akan terlaksana di bumi sama seperti di surga. Semua akan menjadi satu keluarga yang bersatu, rukun, bahagia, dan kudus. Jadi tidak akan ada bangsa, yang ada adalah masyarakat atau kumpulan manusia yang harusnya mau menurut atau tunduk kepada siapa? Kepada Tuhan, ya. Jadi masyarakat dan negara itu adalah berbeda, ya. Masyarakat adalah persatuan yang ada di antara manusia tanpa pembedaan batas-batas, tanpa pengangkatan lahiriah, dan hanya langsung karena mereka adalah Dan hanya karena mereka adalah manusia. Kemudian di bawahnya. Akan tetapi perbedaan ini meskipun jelas dan mudah dibuktikan, jarang diakui. Bahkan tidak diakui sama sekali oleh mereka yang ingin mengamankan persatuan agama dan negara. Tetapi kita tahu manusia tidak menaati kedua hukum yang terutama ini. Mereka tidak mengasihi Allah dengan segenap hati mereka. Mereka tidak mengasihi sesamanya manusia seperti diri mereka sendiri. Mereka menolak Allah sebagai satu-satunya penguasa. Satu-satunya penguasa dan berambisi untuk menguasai satu sama lain. Dengan demikian lahirlah politik dan negara atau bangsa. Nah, saudara bisa lihat kutipannya ya. Inilah asal mula negara atau bangsa. Kemudian kita lanjut. Perhatikanlah bahwa pada mulanya manusia memang mengenal Allah. Tetapi mereka memilih untuk tidak memuliakan Dia, tidak menghormati Dia, tidak menempatkan Dia sebagai yang utama dalam semua pikiran dan tindakan mereka. Meskipun mereka mengenal Allah, mereka tidak suka menyimpan Dia di dalam pengetahuan mereka. Kemudian inilah kebenarannya. Saya baca langsung ke bagian paling bawah supaya kita bisa mempersingkat penjelasan ini. Dan catatan bangsa-bangsa yang paling awal menjadi saksi akan hal itu. Catatan-catatan yang paling awal yaitu catatan-catatan dari dataran Sinear menyaksikan bahwa bangsa-bangsa itu pada mulanya memiliki pengetahuan tentang Allah yang benar. Catatan dari dua bangsa yang paling awal berikutnya yaitu Mesir dan Asyur memberikan kesaksian tentang hal yang sama. Jadi bahkan bangsa-bangsa itu dikatakan di sini ya, catatan dari dataran Sinear, bangsa-bangsa itu pun pada awalnya memiliki, artinya semua bangsa pada mulanya memiliki pengetahuan tentang Allah. Kemudian dan semua ini menyaksikan suatu masa yang jauh ke belakang. Ketika orang-orang mengenal dan mengakui Allah sebagai satu-satunya raja dan penguasa yang sah atas manusia, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Allah ini masih begitu baru dan masih begitu kuat di dalam pikiran orang-orang. Sehingga orang-orang yang berdiri di tempat-tempat yang berkuasa tidak berani memakai gelar raja meskipun mereka memegang kekuasaan. Jadi karena mereka sebenarnya tahu bahwa ada sesuatu kekuatan yang besar yaitu Allah yang menciptakan dunia ini, tidak ada dulu pada awalnya yang berani memakai gelar raja pada saat itu. Ya, dikatakan di sini. Karena mereka tahu bahwa mereka mengenal dan mengakui Allah sebagai satu-satunya raja dan penguasa yang sah atas manusia. Catatan-catatan tentang Mesir dan Asyur menyaksikan dengan tepat hal yang sama. Dan pada waktu itu juga tidak ada negara, tidak ada bangsa. Yang ada adalah masyarakat. Kita lanjut. Orang pertama yang melakukan hal ini disebut adalah Nimrod. Nimrod adalah orang pertama di dunia yang memiliki keberanian untuk mengambil gelar dan hak istimewa sebagai raja. Di tengah-tengah gagasan yang masih melekat pada Allah, yang melekat bahwa Allah adalah raja, dan nama yang disandangnya sendiri menjadi bukti bahwa tindakannya dalam hal ini oleh manusia, yaitu si Nimrod ini, dan juga oleh Tuhan, adalah sebagai tindakan yang berani yang ditunjukkan di sini. Kata Nimrod sendiri itu menandakan pemberontakan, penghinaan yang luar biasa, dan sama dengan pemberontak yang sangat tidak bermoral. Itu diambil dari Christian Patriotisme ya, halaman 14 paragraf pertama. Catatan Alkitab tentang Nimrod adalah bahwa ia mulai menjadi orang yang berkuasa di bumi. Terjemahan lain berbunyi, Kain melahirkan Nimrod, yang merupakan orang pertama yang menjadi lalim di bumi. Ia adalah seorang yang lalim, yang sombong di mata Yehuwa, di mata Allah, di mata Tuhan. Karena itu ada perkataan, seperti Nimrod, lalim yang sombong di mata Yehuwa. Kejadian 10 ayat 8-9. Artinya Nimrod adalah orang pertama yang membangun kekuatan, kekuasaan, otoritas, pemerintahan manusia dalam bentuk negara atau bangsa yang terorganisir. Dia adalah orang pertama yang menyatakan kekuasaan dan hak prerogatif dan mengambil gelar raja atas manusia. Dan permulaan kerajaannya ialah Babel, Erek, Akkad, dan Kalne di tanah Sinear. Akibatnya,
Dengan berdirinya kerajaan Nimrod ini, seluruh dunia kuno memasuki fase sejarah yang baru. Tradisi Oriental yang menjadikan prajurit sebagai orang pertama yang mengenakan mahkota raja menunjukkan fakta yang lebih penting daripada asumsi ornamen pakaian baru atau bahkan penaklukan sebuah provinsi. Pemerintahannya memperkenalkan kepada dunia sebuah sistem hubungan baru antara penguasa dan yang dikuasai. Otoritas para penguasa sebelumnya bertumpu pada perasaan senasib, sepenanggungan, dan kekuasaan kepala suku adalah gambaran dari kontrol orang tua. Sebaliknya, Nimrod adalah penguasa wilayah, dan manusia sejauh mereka adalah penduduknya, dan terlepas dari ikatan pribadi. Sebelumnya ada suku-suku, keluarga-keluarga besar, masyarakat, sekarang ada adalah sebuah bangsa, sebuah komunitas politik negara. Sejarah politik dan sosial dunia selanjutnya menjadi berbeda. Jika tidak berbeda, kerajaan-kerajaan dalam Alkitab. Demikianlah asal mula negara yang sebenarnya. Negara adalah disebutkan di sini, saudara bisa lihat, hasil dari kemurtatan manusia dari Allah. Hanya itulah yang mungkin menjadi asal mula negara atau bangsa disebutkan. Karena jika semua orang selalu menaati kedua hukum yang terutama, maka tidak mungkin ada negara. Tidak mungkin ada otoritas manusia yang dijalankan. Semua orang akan tunduk secara sama kepada Allah. Dia akan menjadi satu-satunya penguasa di dalam kehidupan kita. Jadi dari sini kita dapat lihat, inilah sejarah asal mula bangsa atau negara itu apa? Terbentuk. Dan dikatakan itu adalah hasil dari kemurtatan manusia dari Allah. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Di luar taman, manusia dituntut untuk bekerja keras demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Hidup menjadi sulit. Kita harus hidup dengan rasa sakit dan keringat di kening kita. Kejadian 3, 16-19. Orang tua pertama kita percaya bahwa raja yang benar akan menyediakan jalan kembali ke taman. Dan mereka membawa korban-korban ke pintu gerbang Eden dalam pengharapan yang setia akan penebusan yang Allah sejak awal tawarkan kepada dunia yang jahat. Taman Eden tetap berada di atas bumi ini, lama setelah manusia terbuang dari jalan-jalan yang penuh kesukaan itu. Ke tempat inilah Adam dan anak-anaknya datang untuk menyembah Tuhan. Di sini mereka memperbaharui janji-janji mereka untuk taat kepada hukum terhadap mana pelanggaran mereka telah menyebabkan terbuangnya mereka dari Eden. Apabila arus dosa melanda dunia ini dan kejahatan manusia menetapkan kebinasaan mereka oleh air bah, tangan yang telah mendirikan Eden itu telah mengangkatnya dari dunia. Tetapi pada pemulihan yang terakhir, bila mana akan ada langit yang baru dan bumi yang baru, di dalam Wahyu 21 ayat 1, maka taman itu akan dikembalikan lagi dalam keadaan yang lebih mulia daripada awal mulanya. Ini tertulis di dalam Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 60. Namun, yang lain mengerjakan solusi buatan manusia untuk masalah kita yang baru. Dan kita melihat lahirnya kota negara. Satu upaya untuk menciptakan kehidupan yang lebih mudah dan mungkin mencoba mendapatkan kembali apa yang hilang di Eden. Kita lanjut, bacalah Kejadian 10 ayat 1-12. Disinilah Alkitab memperkenalkan sejumlah pemain politik kunci yang ditemukan di seluruh bagian Alkitab lainnya, termasuk Niniwe dan Babel. Mengingat apa yang kita ketahui tentang peran kota-kota itu di kemudian hari, apakah yang dapat kita simpulkan dari ayat-ayat ini? Kejadian 10 ayat 1-12. Saudara bisa lihat ya, saya tidak perlu untuk membacanya semuanya untuk menghemat waktu di dalam pelajaran kita. Saudara bisa lihat di sini Kejadian 10 ayat 1-12. Saudara bisa buka Alkitab saudara sendiri dan saudara bisa membaca di rumah ketika apa? Ketika saudara belajar. Di sini saya fokuskan kepada beberapa ayat saja. Di Kejadian 10 ayat 8, Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Tadi itu sesuai dengan kutipan yang dari Christian Patriotisme tadi ya. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ya, mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad. Semuanya di tanah Shinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth, Ir, Kalah, dan Resan di antara Niniwe dan Kalah, itulah kota besar itu. Ya, jadi dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi sesuai dengan Kejadian 10 ayat 8, selaras dengan kutipan yang sudah kita baca sebelumnya. Beberapa telah membaca tentang Nimrod dan menyimpulkan bahwa dia adalah pahlawan yang mulia, seperti pahlawan penakluk dari mitologi kekafiran. Tetapi ketika Alkitab menggambarkan dia sebagai yang perkasa di bumi dan pemburu yang perkasa di hadapan Tuhan, itu bukanlah pujian. Nimrod hebat dalam perkiraannya sendiri, dan dia berdiri di hadapan Tuhan dalam arti bahwa ia menentang Tuhan. Apa yang kita lihat dalam ayat-ayat ini adalah penyebaran pemberontakan melawan Tuhan. Pemberontakan yang akan terus ada sampai pada akhirnya semua pemberontakan akan diberantas selamanya. Mengapa dosa melawan
Mengapa dosa pemberontakan melawan Tuhan lebih halus daripada yang mungkin kita sadari? Bagaimanakah kita bisa melindungi diri kita dari sifat yang sangat manusiawi ini? Dosa pemberontakan terhadap Allah bersifat halus karena beberapa alasan yang saling berhubungan. Di sini ada di poin pertama, seringkali menyamar sebagai sesuatu yang baik atau perlu. Ya, kemudian ini menarik bagi hasrat manusia untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Kemudian yang berikutnya, pemberontakan dapat terjadi secara perlahan dan bertahap. Kemudian hal ini seringkali berakar pada kurangnya iman dan kepercayaan kepada Allah. Kemudian di sini setan pencetus pemberontakan secara aktif berusaha menipu dan menyesatkan. Ya, sini saudara bisa lihat penjelasan-penjelasan dari poin-poin itu. Ya, seperti yang terlihat dalam kasus Nimrod dan pembangunan kota-kota, motivasinya dapat terlihat sebagai kemajuan, keamanan, atau menciptakan kehidupan yang lebih baik. Orang-orang mungkin benar-benar percaya bahwa mereka bertindak demi kepentingan terbaik mereka sendiri atau demi kepentingan terbaik komunitas mereka. Tetapi hal ini dapat membutakan terhadap pembangkangan terhadap perintah dan ketentuan Allah. Jadi seringkali menyamar sebagai sesuatu yang baik atau perlu, tetapi sebenarnya ini adalah pembangkangan terhadap perintah dan ketentuan Allah. Kemudian poin berikutnya, ya, setelah kejatuhan manusia mengembangkan kecenderungan untuk mempertanyakan otoritas Allah dan hasrat untuk memegang kendali atas kehidupan mereka sendiri. Pemberontakan memanfaatkan kecenderungan yang melekat ini untuk otonom. Pencobaan di diri sendiri berakar pada keinginan untuk menjadi seperti Allah, yang mengindikasikan kerinduan berdasar untuk meninggikan diri sendiri yang memicu pemberontakan. Jadi, ini menarik bagi hasrat manusia untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Tetapi, hal ini dikatakan mengindikasikan kerinduan berdasar untuk meninggikan diri sendiri yang memicu pemberontakan. Kemudian pemberontakan itu dapat terjadi secara perlahan dan bertahap. Ya, pemberontakan dapat dimulai dari tindakan-tindakan kecil berupa ketidaktaatan, mempertanyakan perintah Tuhan, memprioritaskan keinginan pribadi di atas prinsip-prinsip ilahi. Sering berjalannya waktu, penyimpangan-penyimpangan ini dapat terakumulasi dan mengarah pada hati yang mengeras dan pembangkangan yang terbuka. Kemudian hal ini sering berakar pada kurangnya iman dan kepercayaan kepada Allah. Kita meragukan hikmat, kebaikan atau kuasa Allah untuk mencukupi kebutuhan kita, dan kita cenderung mengambil tindakan kita sendiri, memberontak terhadap cara-cara Tuhan, dan tindakan Nimrod menunjukkan kurangnya iman dalam rencana Allah bagi manusia setelah air bah dan keinginan untuk membangun keamanan dan kekuasaannya sendiri. Kemudian setan pencetus pemberontakan secara aktif berusaha untuk menipu dan menyesatkan. Dia bekerja secara halus untuk memutarbalikkan firman Allah, menabur benih-benih keraguan, dan menampilkan pemberontakan sebagai jalan menuju kebebasan atau kemajuan. Pengaruhnya dapat mengaburkan penilaian kita dan membuat dosa tampak menarik. Untuk melindungi diri kita dari sifat pemberontakan yang sangat manusiawi ini, kita perlu mengembangkan hal-hal berikut. Memperdalam pemahaman kita akan karakter dan kasih Allah. Semakin kita mengenal kasih Allah, semakin kita mengalami kasih setianya, kita akan semakin mempercayainya dan tidak lagi mempertanyakan jalan-jalannya. Mempelajari Alkitab dan Roh Nubuat menolong kita untuk memahami kedalaman kasih dan hikmat Allah. Kemudian, kembangkan kerendahan hati dan ketergantungan kepada Tuhan. Ya, mengakui keterbatasan kita dan kebutuhan kita akan bimbingan Tuhan sangatlah penting. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, Mazmur 111 ayat 10. Kemudian berlatihlah untuk secara konsisten menaati perintah-perintah Allah, bahkan sekalipun itu dalam perkara-perkara yang kecil. Ketaatan akan memperkuat kepercayaan kita kepada Allah dan menolong kita untuk melawan pencobaan untuk mengikuti keinginan-keinginan kita ketika hal itu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kemudian kembangkanlah kebiasaan berdoa dan mencari bimbingan Tuhan. Komunikasi yang teratur dengan Tuhan membantu kita untuk memahami kehendaknya dan menerima kekuatan untuk mengikutinya. Doa membuat kita tetap terhubung dengan sumber kebijaksanaan sejati dan perlindungan terhadap penipuan. Kemudian bersikaplah waspada terhadap bisikan halus dari keinginan sendiri dan kesombongan. Kita perlu terus-menerus menguji motif-motif kita dan memastikan bahwa tindakan-tindakan kita berakar pada kerinduan untuk menghormati Allah dan bukannya meninggikan diri kita sendiri. Kemudian lingkupi kita dengan komunitas iman yang mendorong ketaatan dan pertanggungjawaban. Persekutuan dengan orang-orang percaya yang lainnya memberikan dukungan dan menolong kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Pada intinya, menjaga diri dari dosa pemberontakan yang halus membutuhkan usaha yang sadar dan terus-menerus untuk menumbuhkan hati yang beriman, kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan. Dengan tekun mencari kehendak-Nya dan percaya pada kasih dan hikmat-Nya, kita dapat terlindung dari daya tarik, kemapanan, dan jalan pemberontak. Kemudian kita masuk kepada pelajaran hari Senin. Dalam Kejadian pasal 10 kita melihat ya pelajaran hari Senin dengan judul Panggilan Abraham. Dalam Kejadian pasal 10 kita melihat kelahiran berbagai bangsa. Kata yang biasanya diterjemahkan bangsa adalah goyim, yang juga bisa merujuk pada orang kafir.
Kejadian 10 memberitahu kepada kita bahwa umat manusia terpencar menurut tanah, bahasa, keluarga, dan bangsa. Itu tercatat di dalam Kejadian 10 ayat 5 dan bisa kita lihat juga di dalam Wahyu 14 ayat 6. Hampir segera setelah pengenalan konsep ini, Tuhan memanggil Abraham keluar dari salah satu bangsa itu untuk menjadi berbeda dari mereka dan dari apa yang mereka wakili. Kemudian di sini bacalah Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Mengapa Tuhan memanggil Abraham, kemudian Abraham keluar dari negara asalnya, ya? Mengapa Tuhan memanggil Abraham keluar dari negara asalnya? Ya, kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat 1 ayat 9, saudara bisa lihat ya, saya tidak perlu membaca semuanya, saudara bisa baca sendiri di rumah untuk menghemat waktu di sini, tetapi kita bisa ambil poinnya. Di dalam Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi dari sini kita dapat lihat mengapa Tuhan memanggil Abraham. Dari ayat 1 sampai 3 saja kita sudah mendapatkan jawabannya, yaitu Tuhan ingin membuat kita menjadi bangsa yang besar dan kemudian kita dapat menjadi berkat bagi bangsa yang lain, ya. Dan itulah tujuan Tuhan kepada siapa? Kepada kita. Bagaimana supaya kita dapat menjadi berkat bagi semua bangsa. Kemudian di sini di penjelasannya diuraikan lebih lanjut. Tuhan bermaksud menggunakan Abraham untuk mendirikan sebuah bangsa yang akan berbeda dengan kerajaan manusia. Nah, inilah tujuan Tuhan tadi memanggil siapa? Abraham. Mereka tidak boleh memiliki raja selain Tuhan sendiri, ya. Orang-orang harus menunjukkan apa yang akan terjadi jika umat manusia kembali kepada penciptanya. Israel didirikan untuk menjadi berkat bagi semua keluarga di bumi. Kejadian 12 ayat 3. Tuhan telah mencurahkan kepada mereka terang dan hak istimewa yang belum pernah terlihat di dunia sejak mungkin sebelum air bah. Kemudian di sini kita diundang untuk kembali membaca Alkitab Ulangan 4 ayat 5 sampai 9. Apakah yang Tuhan katakan kepada anak-anak Abraham, bangsa yang telah menjadi penggenapan dari janji yang Tuhan buat kepada Abraham. Jadi apa yang Tuhan katakan kepada anak-anak Abraham di sini? Ulangan 4 ayat 5 sampai 9. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendidikinya. Ulangan 4 ayat 6, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa pada waktu mendengar segala ketetapan ini, akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ulangan 4 ayat 7, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang sedemikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian, adil seperti seluruh hukum ini, yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ini bukanlah satu individu yang menjadi saksi dalam satu komunitas. Ini adalah keseluruhan bangsa-bangsa, supaya dengan berusaha bersama-sama dan dalam bekerja bersama dengan Tuhan dapat menunjukkan kemuliaan dari karakternya. Perhatikan juga dalam kata-kata yang diucapkan kepada mereka bahwa bukan hanya ketetapan dan peraturan yang telah Tuhan berikan kepada mereka yang membuat mereka begitu istimewa. Tetapi apa keistimewaan kita? Tetapi kepatuhan mereka, kepatuhan kita kepada hal-hal yang akan menyebabkan bangsa-bangsa lain berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Betapapun indahnya kebenaran yang diberikan kepada mereka, ya, di dalam Ulangan 4 ayat 6 tadi, kegagalan mereka untuk menghidupkannya, untuk mematuhinya, akan membawa kutukan gantinya berkat, dan kematian bukannya kehidupan. Kita masuk kepada pembahasan pelajaran yang berikutnya. Di hari Selasa, diberikan apa yang Anda minta. Seperti yang ditetapkan semula, Israel tidak akan memiliki raja manusia, seperti yang dilakukan bangsa lain. Jadi kehendak Tuhan pada mulanya adalah Israel itu tidak punya raja selain Tuhan, selain Allah sendiri. Namun pada waktunya iman Israel goyah, dikatakan di sini. Dan mereka mendapati diri mereka merindukan hal-hal yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa kafir. Sehingga mereka juga apa? Pengen seorang raja. Bacalah 1 Samuel 8 ayat 4-18.
Mengapa Anda mengira para tua-tua menganggap gagasan tentang seorang raja begitu menarik? Dengan cara apakah kita menjadi mangsa dari godaan yang serupa ini? Ya. Kemudian di sini di 1 Samuel 8 ayat 4, ya. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa yang lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan, dikatakan di dalam 1 Samuel 8 ayat 6. Di dalam 1 Samuel 8 ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, kata Tuhan, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Kita lanjut sampai ayat 18 ya. 1 Samuel 8 ayat 11, katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu." Inilah hak raja itu, katanya. "Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Di ayat 12, "Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun jaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan dari hasil kebun anggurmu, dan diambilnya 1/10, dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai setiananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya." Di sini disebutkan dengan jelas ya, dan kamu sendiri pun akan menjadi budaknya. Menjadi budak siapa? Budak raja. 1 Samuel 8 ayat 18, "Pada waktu itu kamu akan berteriak karena raja yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawabmu pada waktu itu." Inilah yang Tuhan perintahkan kepada Samuel untuk beritahukanlah semua hal ini kepada siapa? Kepada bangsa Israel, supaya mereka mengerti akan konsekuensi pilihan bangsa itu untuk memilih apa? Untuk memilih menjadikan seorang raja bagi mereka. Kemudian di hari Selasa, ya, masih di hari Selasa diberikan apa yang Anda minta tadi, masih lanjutannya. Penting untuk diperhatikan bahwa meminta seorang raja disebutkan di sini adalah penolakan terhadap pemerintahan Tuhan atas umatnya. Seperti yang telah ditetapkan, bangsa harus menjawab secara langsung kepada Sang Pencipta, dan hubungan mereka ditunjukkan melalui bait suci dan pelayanannya di antara hal-hal lainnya. Dengan meminta seorang raja, mereka akan membawa penderitaan yang sama pada diri mereka sendiri, seperti yang dialami kerajaan-kerajaan kafir, wajib militer dalam perang raja, penyitaan, perpajakan, dan keburukan lainnya. Mereka akan menemukan bahwa penguasa manusia cenderung memerintah demi kebaikan mereka sendiri, bukannya dengan murah hati seperti yang Tuhan lakukan bagi mereka. Juga, pengaturan baru ini akan menjadi permanen. Israel akan diberikan apa yang mereka minta, tetapi ketika mereka menyadari bahwa itu adalah penurunan, artinya sesuatu taraf hidup yang menurun, mereka akan terjebak dengannya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, dan Tuhan tidak akan mendengarkanmu pada hari itu. 1 Samuel 8 ayat 18. Tuhan mengetahui kelemahan umatnya, dan Dia meramalkan sejak awal bahwa Israel akan meminta seorang raja manusia. Mereka melakukannya, dan begitu banyak dari sejarah suci adalah cerita tentang konsekuensi dari pilihan itu. Bacalah Ulangan 17 ayat 14-20. Perhatikanlah bahwa Tuhan itu tidak berkata, "Aku akan memberi mereka seorang raja," melainkan umatnya memutuskan bahwa mereka menginginkannya. Tuhan menempatkan pengamanan untuk melindungi umatnya dari beberapa kejahatan pemerintahan manusia. Meskipun seperti yang ditunjukkan oleh sejarah bangsa dan raja-rajanya, pengamanan tersebut sering diabaikan oleh bangsanya atau umatnya sendiri. Kita baca Ulangan 7 ayat 14-20 ya. Di sini bacalah Ulangan 17 ayat 14-20. "Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, 'Aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku.'" Inilah permintaan
bangsa Israel pada waktu itu. Maka hanyalah raja yang dipilih oleh Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Ya, di sini ketentuannya dari tengah-tengah saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun jangan ia kumpulkan terlalu banyak. Ya, jadi ini saudara bisa lihat dan baca kelanjutannya. Di sini ada ketentuannya ya, dan itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Jadi Tuhan ingin supaya hukum Tuhan kitab itu di dalam ayat 18 itu selalu ada di sampingnya. Supaya apa? Di dalam Ulangan 17 ayat 20, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah dan ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Inilah nasihat Tuhan, dan dikatakan di sini ya, bukan Tuhan yang memberi mereka seorang raja, melainkan umatnya sendiri yang memutuskan bahwa mereka apa? Menginginkannya. Itu tertulis sesuai dengan tertulis di dalam Ulangan 17 ayat 14. Seperti yang dikatakan di sini ya. Kemudian, kita hanya perlu melihat sejarah Israel setelah mereka memutuskan untuk memiliki seorang raja untuk melihat betapa buruknya keadaan mereka di bawah raja-raja ini. Meskipun beberapa raja lebih baik dari yang lain, bahkan raja yang baik telah berbuat salah. Pikirkan tentang Daud dan Batsyeba. Dalam banyak kasus, bangsa itu hidup di bawah kekuasaan raja demi raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini tertulis di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 6. Saudara bisa lihat 1 Raja-Raja 15 ayat 26, 1 Raja-Raja 16 ayat 30, dan 2 Raja-Raja 3 ayat 2, dan seterusnya. Saat itu atau bahkan hari ini, semua pemerintahan manusia memiliki satu kesamaan. Orang berdosa memerintah orang berdosa lainnya. Apa yang mungkin bisa salah? Jadi saudara bisa lihat, kalau orang berdosa, yaitu raja adalah orang berdosa tentunya akan bisa menyebabkan kesalahan yang fatal di dalam pemerintahannya. Itulah sebabnya makanya sebenarnya sesungguhnya Tuhan itu apa? Tidak ingin bahwa bangsa ini diperintah oleh manusia berdosa. Dia ingin bahwa raja yang memerintah mereka langsung adalah siapa? Adalah Tuhan. Tetapi manusia berkehendak lain. Ya, kita kembali melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul para penguasa bangsa-bangsa lain. Hubungan Tuhan dengan Israel memberikan wawasan yang kaya tentang hubungannya dengan gereja. Jadi hubungan Tuhan dengan Israel ini adalah hubungan Tuhan juga dengan gereja, perjanjian baru. Ya, dengan gerejanya perjanjian baru. Faktanya dalam banyak hal, bangsa Israel memberikan bayangan akan kesalahan gereja. Jadi kehidupan kita pada saat ini di dalam gereja perjanjian baru ini sebenarnya memberikan bayangan atau memberikan pelajaran bahwa ya gereja pun pada saat ini akan sama seperti umat Israel yang dulu, yang merupakan pasangan Tuhan pada waktu itu. Ya, faktanya dalam banyak hal bangsa Israel memberikan bayangan akan kesalahan gereja. Jauh dari mampu mengklaim keunggulan apapun atas Israel kuno, orang-orang Kristen telah dan masih sangat rentan melakukan kesalahan yang sama, ya, masih sangat rentan terhadap godaan yang sama. Jadi godaan-godaan dan kesalahan yang sama itu pun itulah yang akan kita lakukan di dalam gereja pada saat ini, ya, gereja perjanjian baru pada saat ini. Yaitu siapa? Yaitu kita umat percaya yang pada saat ini menantikan kedatangannya yang kedua. Bacalah Matius 20 ayat 25 sampai 28. Kesalahan apakah yang Yesus peringatkan kepada murid-muridnya untuk dihindari dalam menegakkan pekerjaan yang gereja Kristen? Dalam menegakkan pekerjaan gereja Kristen, ya, kesalahan apa yang Yesus peringatkan kepada murid-muridnya untuk dihindari dalam menegakkan pekerjaan gereja Kristen? Ya, ini aplikasi untuk saat ini kepada kita. Matius 20 ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu," kata Yesus, ya, bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa, ya, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, katanya. Jadi, kalau raja itu memerintah dengan tangan besi, kamu jangan demikian. Apa yang Tuhan inginkan kepada kita? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Matius 20 ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia. Jadi Yesus mengarahkan pandangan kita kepada siapa? Kepada Yesus kembali. Sama seperti anak manusia, yaitu Yesus. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi inilah roh yang ingin supaya kita umatnya, manusia yang percaya dan yang telah ditebus ini miliki. Ya, inilah yang Tuhan ingin kita miliki, yaitu bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani bahkan memberikan nyawa kepada siapa? Kepada orang. Israel meminta seorang raja manusia, permintaan yang menuntun pada kejatuhan moral dari bangsa itu. Raja-raja menjadi semakin jahat sampai Tuhan mengizinkan orang Babel untuk menawan rakyatnya sebagai bentuk perbaikan. Hal serupa terjadi dalam sejarah gereja Kristen. Meskipun mereka tidak membentuk diri mereka seperti bangsa kafir, ketika Konstantinus berkuasa dan mengaku sebagai orang Kristen, orang-orang percaya merasa lega. Penganiayaan sekarang telah berakhir. Ya, itu sendiri merupakan satu berkat tentunya, tetapi kemudian terjadi kepada gereja. Apa yang terjadi kepada gereja adalah bahwa mereka mungkin dapat memanfaatkan kekuatan kaisar, kekuatan raja ini untuk keuntungan mereka sendiri. Bukan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi yang salah adalah karena mereka memanfaatkan kekuatan kaisar ini untuk keuntungan mereka sendiri. Beberapa perselisihan besar pecah di antara orang-orang Kristen pada abad keempat. Dan ketika gereja mendapati dirinya tidak mampu menyelesaikannya, permohonan diajukan kepada kaisar untuk campur tangan. Sejak saat itu, uskup Roma menjadi terkenal, di mana dia pernah menjadi salah satu uskup senior di antara yang sederajat. Gereja meminta bantuan negara untuk campur tangan dalam masalah agama. Dan begitu negara menginjakkan kaki di pintu, segalanya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Seperti Israel di masa lalu, banyak bab tergelap dalam sejarah Kristen adalah akibat langsung dari gereja yang berkompromi dengan dunia, di mana Israel beralih kepada penyembahan berhala dan raja-rajanya dirusak oleh nafsu mereka akan kekuasaan, sampai pada titik menawarkan anak-anak kepada berhala gereja secara bertahap kepada berhala yang maaf di sini mungkin harusnya ada koma ya, di mana Israel beralih kepada penyembahan berhala dan raja-rajanya dirusak oleh nafsu mereka akan kekuasaan sampai pada titik menawarkan anak-anak kepada berhala. Kemudian itu artinya mungkin berarti koma, gereja secara bertahap mengadopsi banyak cara dan metode kerajaan kafir ke titik di mana banyak orang yang percaya yang setia menjadi martir karena mereka dianggap sebagai ancaman terhadap institusi gereja negara. Jadi banyak yang mengalami martir karena mereka mengatakan ini hal yang salah untuk meminta bantuan kepada negara, untuk meminta intervensi negara kepada gereja. Tetapi itu menyebabkan banyaknya martir yang mati oleh karena gereja membela institusi gereja terhadap negara ini. Ya, jadi karena dianggap sebagai ancaman terhadap institusi gereja negara. Dalam budaya Anda sendiri, masyarakat Anda sendiri, apakah cara-cara di mana pencobaan yang sama ini dapat membahayakan integritas iman kita? Ini ada pertanyaan di dalam bagian akhir pelajaran hari Rabu ya. Saya coba uraikan. Sangat penting bagi gereja untuk belajar dari sejarah dan mewaspadai potensi terulangnya pengalaman gereja di masa yang lalu yang meminta bantuan negara. Meskipun konteksnya mungkin berbeda, prinsip-prinsip yang mendasari bahaya kompromi dengan dunia tetap relevan. Berikut adalah beberapa cara bagaimana hal ini bisa terjadi di dalam gereja dan bentuk-bentuk kompromi yang mungkin terjadi. Potensi terulangnya pengalaman meminta bantuan negara dalam gereja. Yang pertama, isu kebebasan beragama dan hukum hari Minggu. Gereja memiliki sejarah yang kuat dalam memperjuangkan kebebasan beragama dan menentang hukum yang memaksa peribadatan pada hari tertentu. Namun dalam upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik atau mendapatkan perlindungan hukum untuk keyakinan mereka, misalnya akomodasi untuk Sabat, ada potensi untuk mencari dukungan atau aliansi politik yang dapat mengarah pada kompromi prinsip. Misalnya dalam negosiasi untuk mendapatkan pengecualian hukum Sabat, gereja mungkin tergoda untuk melunakkan suaranya tentang isu-isu lain demi mendapatkan dukungan politik. Kemudian yang kedua, keterlibatan dalam politik praktis. Meningkatnya keterlibatan anggota gereja atau bahkan organisasi gereja dalam politik praktis, seperti mendukung kandidat atau partai tertentu dengan harapan memajukan kepentingan gereja, ini dapat membuka pintu bagi kompromi. Demi mendapatkan pengaruh politik, gereja atau anggotanya mungkin merasa perlu untuk mengadopsi pandangan atau taktik yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip Alkitabiah atau pesan atau pekabaran profetik gereja kita. Kemudian ketergantungan pada dana atau dukungan pemerintah. Dalam beberapa konteks, organisasi atau institusi gereja seperti rumah sakit atau sekolah, ini yang pada dasarnya gereja yang mungkin menerima dana dan atau dukungan dari pemerintah. Meskipun bantuan ini dapat bermanfaat dikatakan, ada resiko bahwa dengan menerima dana tersebut, gereja dapat menjadi lebih enggan untuk menyuarakan pandangan profetiknya atau mengambil posisi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah karena takut kehilangan dukungan dana atau finansial tersebut. Lalu bagaimana cara gereja dapat berkompromi dengan dunia? Di sini diuraikan, yang pertama dengan mengadopsi nilai-nilai sekuler.
materialisme dan konsumerisme. Terlalu fokus pada kekayaan materi, gaya hidup mewah, dan persaingan konsumtif dapat mengalihkan perhatian dari prioritas rohani dan pelayanan. Hiburan duniawi, mengadopsi bentuk-bentuk hiburan duniawi yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip kekudusan dan pemisahan diri dari duniawi. Relativisme moral, mengkompromikan standar moral kitabiah demi penerimaan sosial atau budaya populer. Kemudian yang kedua, mengabaikan pesan atau pekabaran profetik atau pekabaran nubuatan. Melunakkan penekanan pada kedatangan kedua. Karena tekanan sekularisasi atau keinginan untuk diterima oleh denominasi Kristen yang lain, penekanan pada kedatangan Kristus yang segera dan pekabaran 3 malaikat, Wahyu 14, mungkin menjadi kurang sentral dalam pengajaran atau pemberitaan. Kemudian menginterpretasikan ulang doktrin Alkitab, mengubah interpretasi doktrin-doktrin kunci seperti sabat, keadaan orang mati atau bait suci agar lebih sesuai dengan pandangan duniawi atau teologi yang populer. Kemudian yang ketiga, menjadi lebih fokus kepada penerimaan sosial daripada kebenaran, menghindari isu-isu kontroversial, yaitu enggan untuk berbicara profetik tentang isu-isu moral atau sosial yang bertentangan dengan budaya populer karena takut dianggap tidak relevan atau intoleran. Mengutamakan popularitas, mengadopsi gaya ibadah atau pelayanan yang lebih berorientasi pada menarik banyak orang, bahkan jika itu berarti mengorbankan prinsip-prinsip atau pekabaran yang khas. Kemudian yang keempat, sinkretisme dan pencampuran dengan tradisi lain. Mengadopsi praktik agama yang lain secara tidak sadar atau sengaja, memasukkan praktik atau filosofi dari agama atau kepercayaan lain dalam ibadah atau teologi gereja kita. Kemudian dialog ekumenis yang tidak kritis, ya. Ini artinya janganlah kita terlibat dalam dialog antar agama atau ekumenis tanpa mempertahankan, ya ada syaratnya ya. Kalau itu tidak mempertahankan batasan-batasan teologis gereja kita yang jelas dan tanpa dengan jelas menyampaikan pekabaran khas Advent, maka itu menjadi berbahaya bagi kita. Penting untuk diingat bahwa gereja Advent dipanggil untuk menjadi terang dunia dan garam dunia. Matius 5:13-16. Yang berarti, itu artinya gereja kita harus mempertahankan identitas uniknya dan menyampaikan pekabaran kebenaran yang alkitabiah, bahkan jika itu tidak populer. Artinya, bahkan jika itu tidak disukai oleh banyak orang. Belajar dari sejarah gereja secara keseluruhan dan sejarahnya sendiri akan membantu gereja Advent untuk menavigasi tantangan zaman ini dengan integritas dan kesetiaan kepada panggilan Tuhan. Kewaspadaan, studi Alkitab yang tekun, doa dan ketergantungan pada Roh Kudus adalah kunci untuk menghindari kompromi dengan dunia dan tetap setia pada misi atau pekabaran nubuatan kita, misi profetik gereja kita. Inilah bagaimana cara kita agar dapat berkompromi dengan dunia. Ini harus kita apa? Kita hindari, ya. Kemudian masuk ke pelajaran hari Kamis, terang bagi bangsa-bangsa, ya. Tujuan utama Tuhan mendirikan bangsa Israel bukanlah untuk menghukum seluruh dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Tentu saja kebanyakan dari kita merasa dikutuk ketika kita dihadapkan pada perilaku benar pada orang lain. Jadi, keberadaan Israel juga menyoroti dosa dan keegoisan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Orang-orang percaya yang hidup selaras dengan Tuhan menonjolkan karakternya yang benar, yang secara alami menuntun pada keyakinan. Idealnya, kehidupan orang-orang yang menuruti perintah Allah, Wahyu 14:12, harus menampilkan karakternya, yaitu karakter siapa? Karakter Tuhan, karakter Bapa di dalam kehidupan gereja kita. Namun, seandainya orang Israel bertindak sebagaimana mestinya dan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, bangsa-bangsa akan datang kepada mereka dengan damai, mencari tahu lebih banyak tentang mereka dan Tuhan mereka. Tragisnya, seperti yang pembuangan ke Babel tunjukkan, negara-negara ini atau bangsa ini malah apa? Malah berperang. Perwujudan akhir dari karakter Tuhan tentu saja adalah Yesus, satu-satunya manusia yang telah dengan sempurna menunjukkannya. Namun teladannya yang sempurna yang tentunya membawa keyakinan di hati dimaksudkan sebagai suatu ajakan. Kita diundang untuk melihat Yohanes 3 ayat 16-21. Mari kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia dikatakan sini, datang kepada terang,
supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Tujuan akhir untuk mendirikan bangsa Israel adalah sama dengan tujuan Tuhan dalam mendirikan gereja. Dia rindu, sama seperti ayat dalam Yohanes 3:16-21 tadi ini ya. Dia rindu menggunakan umatnya untuk menarik orang-orang berdosa kepada Kristus. Panggilan pekabaran 3 malaikat yang disampaikan melalui gerejanya diberitakan tidak ditujukan kepada beberapa orang terpilih, tetapi kepada semua bangsa, ya, kepada semua suku, kepada semua bahasa dan semua apa? Semua kaum. Dalam Wahyu 14 ayat 6 itu tertulis. Wahyu 18 ayat 1 meramalkan bahwa seluruh bumi akan diterangi dengan kemuliaan Allah sebelum kedatangan Kristus kembali. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat ini, ya, bahwa seluruh dunia akan diterangi dengan kemuliaan Allah. Ya, artinya seluruh dunia sadar akan pilihannya. Jadi ketika mereka menolak firman Tuhan, tidak ada alasan, maaf, aku tidak tahu. Maaf, saya tidak mengerti. Karena ayat ini dengan jelas mengatakan seperti yang saudara lihat di layar, bahwa seluruh bumi akan diterangi dengan kemuliaan Allah sebelum kedatangan Kristus kembali. Itu sama dengan firman Tuhan, dan akan sampai kepada seluruh dunia, barulah tiba apa? Kesudahannya. Artinya, tidak ada alasan bagi kita untuk apa? Berdalih. Pada dasarnya, kita mengerti akan pilihan kita untuk menolak terang dan kebenaran yang sampai kepada kita. Ya, apakah yang diajarkan ayat-ayat berikut ini kepada kita tentang peran yang dimasukkan Tuhan bagi umatnya di dunia ini? Jadi, ayat ini memberitahukan apa peran umat Tuhan di dunia ini. Bagaimanakah kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini untuk diri kita sendiri. Kita baca ya, di sini kita dianjurkan untuk baca untuk menjawab pertanyaan ini, Bilangan 14 ayat 17-21, Yesaya 40 ayat 6, ya, seperti yang saudara lihat di layar, Yesaya 49 ayat 6, Yesaya 60 ayat 3, dan Wahyu 18 ayat 1-4. Bilangan 14 ayat 17-21, ya. Judul perikopnya adalah pemberontakan umat Israel. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya, berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Bilangan 14 ayat 19 yang saya kasih highlight warna hijau. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Permintaan siapa, saudara-saudara? Ini adalah permintaan Musa pada waktu itu. Bangsa itu memberontak dan Musa bersyafaat kepada Allah pada saat itu. Dan dia meminta kepada Tuhan, ampunilah kiranya bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Ya, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Di Bilangan 14 ayat 21. Jadi, dari sini kita dapat lihat bahwa ketika kita ada menjadi umat Tuhan, kita hendaknya bisa memberitakan pekabaran kepada orang lain bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berpanjangan sabar dan kasih setianya. Tuhan yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Ya, Tuhan yang mau mengampuni dosa dan kesalahan kita yang memberontak kepada Tuhan. Inilah terang yang Tuhan inginkan sampai kepada bangsa yang lain, ya, bahwa kita memiliki Tuhan yang mau apa? Mengampuni. Kemudian di dalam Yesaya 40 ayat 6 dikatakan, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau, yaitu bangsa Israel ya, yaitu kita sendiri umat Tuhan, aplikasinya kepada kita pada saat ini. Jadi Tuhan telah membentuk kita, memberi kita perjanjian bagi umat manusia menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ya, itu dalam Yesaya 42 ayat 6. Di dalam Yesaya 49 ayat 6, tetapi aku akan membuat engkau, membuat kita, ya, membuat bangsanya menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Artinya sampai kepada semua bangsa, sampai kepada setiap manusia yang ada di dunia ini. Kemudian Yesaya 60 ayat 3, dan pada akhirnya bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, kepada terang kita, kepada raja-raja, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi. Jadi tujuan Tuhan membentuk gereja, membentuk bangsanya, membentuk umatnya. Pada waktu itu adalah Israel, dan pada saat ini adalah gereja, yaitu kita, adalah untuk menjadi terang. Ya, terang bagaimana keselamatan itu sudah kita terima, dan keselamatan itu kita beritakan kepada orang lain sampai ke ujung bumi. Sehingga katanya bangsa-bangsa itu berduyun-duyun datang kepadamu. Suatu janji yang luar biasa kepada siapa? Kepada kita umat Tuhan yang diberikan terang itu. Ya, kemudian
Kita juga diajak untuk baca Wahyu 18 ayat 1 sampai 4. Beberapa kali ayat ini telah sampai kepada kita ya dalam pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Ya, saya baca intinya. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Malaikat-malaikat itu atau pribadi-pribadi yang memenuhi bumi menjadi terang, memenuhi bumi oleh terang kemuliaannya, yaitu siapa? Yaitu kita, ya. Makanya timbul pertanyaan di sini, ya. Ini pertanyaan penting bagi kita sehubungan dengan Wahyu 18 ayat 1 sampai 4, ya. Pertanyaannya begini, bagaimana kita sebagai gereja yang tidak Babel dapat digunakan oleh Tuhan untuk memanggil umat Tuhan yang masih ada di Babel, supaya seperti dengan janji Wahyu 18 ayat 1 ya, supaya bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ini adalah tugas kita. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai gereja yang tidak di Babel dapat digunakan oleh Tuhan untuk memanggil umat Tuhan yang masih ada di Babel? Saudara, kalau lihat pertanyaan ini, berarti kita punya apa? Punya tugas dan tanggung jawab bagaimana kita menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk memanggil umat Tuhan yang masih ada di mana? Di Babel. Ya, bagaimana caranya? Saya coba uraikan di sini, boleh menjadi inspirasi bagi kita. Wahyu 18 ayat 1 sampai 4 adalah panggilan yang mendesak dari Tuhan kepada umatnya untuk keluar dari Babel sebelum penghakimannya tiba. Sebagai gereja Advent yang memahami dirinya memiliki pekabaran akhir zaman dan tidak termasuk dalam Babel rohani, pertanyaan ini sangat penting. Bagaimana kita dapat menjadi alat Tuhan untuk memanggil umatnya yang masih berada di dalamnya? Berikut adalah beberapa cara bagaimana kita sebagai gereja Advent dapat digunakan oleh Tuhan untuk memanggil umatnya keluar dari Babel. Yang pertama, hiduplah sesuai dengan pekabaran yang kita sampaikan. Artinya kesaksian hidup kita harus ada, harus menjadi kesaksian bagi orang lain. Menghidupi kebenaran saat ini, yaitu caranya yang pertama, bagaimana kita hidup sesuai dengan pekabaran yang kita sampaikan, ya menghidupkan kebenaran saat ini. Sebelum kita memanggil orang lain keluar, kita sendiri harus menghidupi kebenaran yang kita yakini. Ini berarti mempraktekkan kasih Kristiani, keadilan, belas kasihan, dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan dan gaya hidup yang kita ajarkan. Kemudian menjadi contoh. Dunia sedang mencari keaslian. Ketika orang melihat umat Advent hidup dengan integritas, damai sejahtera, dan harapan di tengah kekacauan duniawi, mereka akan tertarik pada sumber kekuatan kita. Kehidupan kita yang diubahkan oleh Injil adalah kesaksian yang paling kuat. Kemudian memancarkan karakter Kristus. Hubungan kita dengan Tuhan harus tercermin dalam interaksi kita, dalam pergaulan kita dengan orang lain. Kesabaran, kebaikan, pengampunan, dan kerendahan hati akan menjadi daya tarik bagi mereka yang lelah dengan kepalsuan dan kekejaman duniawi. Kekejaman dunia. Menyaksikan, poin yang kedua, menyampaikan pekabaran 3 malaikat dengan jelas dan penuh kasih, pemberitaan proklamasi. Memahami dan mengajarkan pekabaran Wahyu 14. Kita perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang pekabaran 3 malaikat dan signifikansinya bagi akhir zaman. Pesan ini atau pekabaran ini harus diajarkan dengan jelas, alkitabiah, dan relevan dengan kebutuhan spiritual manusia saat ini. Kemudian menyampaikan peringatan dengan kasih. Panggilan untuk keluar dari Babel adalah peringatan yang serius, tetapi harus disampaikan dengan kasih dan kepedulian, bukan dengan penghakiman atau kesombongan. Kita harus menunjukkan bahwa kita peduli terhadap keselamatan mereka. Kemudian menawarkan harapan dan jalan keluar. Bersama dengan peringatan, kita juga harus menawarkan harapan yang terdapat dalam Injil dan menunjukkan jalan keluar dari kebingungan dan penyesatan rohani yang diwakili oleh Babel. Kemudian yang ketiga, membangun jembatan dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi harus ada jembatan dan interaksi dengan orang lain, yaitu melalui pelayanan dan persekutuan. Membangun hubungan kita keluar dari tembok gereja kita. Ya, jadi harus ada membangun hubungan. Kita perlu keluar dari tembok gereja kita dan membangun hubungan yang tulus dengan orang-orang di sekitar kita, tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan mereka. Kemudian kita harus melayani kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang praktis, misalkan seperti kesehatan, pendidikan, bantuan kemanusiaan. Kita dapat menunjukkan kasih Kristus secara nyata dan membuka pintu bagi percakapan rohani. Menciptakan komunitas yang menyambut. Gereja-gereja kita harus menjadi tempat yang aman dan menyambut bagi siapa saja yang mencari kebenaran. Kita perlu menciptakan suasana persekutuan yang hangat dan mendukung. Yang keempat, menggunakan berbagai sarana komunikasi. Ya, ada media dan teknologi. Memanfaatkan teknologi. Kita dapat menggunakan internet, media sosial, radio, televisi, dan media cetak untuk menyebarkan pekabaran kita kepada halayak yang lebih luas. Kemudian menciptakan konten yang relevan.
Pekabaran kita perlu disajikan dengan cara yang kreatif, relevan, dan mudah dipahami oleh orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan generasi. Berinteraksi secara online. Kita dapat menggunakan platform online untuk menjawab pertanyaan, berbagi kesaksian, dan membangun komunitas virtual bagi mereka yang tertarik dengan pekabaran kita. Yang kelima, yang terakhir, tentunya kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketergantungan, mengakui ketergantungan kepada Tuhan. Semua yang kita lakukan, kalau kita tidak sertai dengan doa, tentunya akan berakhir dengan apa? Dengan sia-sia. Berdoa untuk pencerahan. Kita perlu berdoa agar Roh Kudus menerangi pikiran dan hati orang-orang yang masih berada dalam kebingungan rohani, sehingga mereka dapat mengenal kebenaran. Adakah kita rindu ketika orang-orang yang masih di Babel? Adakah kita memiliki kerinduan untuk mendoakan mereka? Kalau tidak ada, ya berarti tidak akan sampai pekabaran ini sampai kepada mereka. Dan ini adalah merupakan apa? Tugas dan tanggung jawab kita. Berdoa untuk keberanian dan hikmat. Kita perlu berdoa agar Tuhan memberikan kita keberanian dan hikmat untuk menyampaikan pekabarannya dengan efektif dan dengan cara yang penuh kasih. Berdoa untuk persatuan. Kita perlu berdoa agar Tuhan mempersatukan hati umatnya di gereja kita, di seluruh dunia, dalam panggilan untuk keluar dari Babel. Singkatnya, panggilan untuk keluar dari Babel akan terjadi melalui kombinasi kesaksian hidup yang otentik, pemberitaan pekabaran akhir zaman yang jelas dan penuh kasih, pelayanan yang menjangkau, penggunaan sarana komunikasi yang efektif, dan yang terpenting adalah ketergantungan penuh pada kuasa dan pimpinan Roh Kudus melalui doa yang sungguh-sungguh. Kita harus menjadi terang yang bersinar dalam kegelapan, menarik orang kepada Kristus dan kebenarannya. Tuhan akan menggunakan kita jika kita bersedia menjadi alat di tangannya. Saya highlight yang warna biru karena ini sangat penting. Kita harus menjadi terang yang bersinar dalam kegelapan, menarik orang kepada Kristus dan kebenarannya. Tetapi Tuhan akan menggunakan kita jika kita bersedia menjadi alat di tangannya. Apakah saudara rindu dan mau untuk menjadi alat di tangan Tuhan? Apakah kita bisa memenuhi kerinduan Tuhan untuk menjadikan kita terang bagi orang-orang yang berada di dalam kegelapan? Ini adalah panggilan bagi kita semua, bagi saudara dan bagi saya. Di bagian pendalaman kita akan menutup pelajaran kita di hari Jumat, di bagian pendalaman. Sedikit demi sedikit, mula-mula secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam, kemudian semakin terbuka. Setelah semakin bertambah kuat dan semakin menguasai pikiran manusia, rahasia kejahatan itu menampakkan pekerjaan penipuan dan pengujatannya. Hampir tidak bisa disadari kebiasaan-kebiasaan kekafiran mendapatkan jalan masuk, mendapatkan jalan memasuki gereja Kristen. Roh berkompromi dan penyesuaian diri untuk seketika lamanya telah ditahan oleh penganiayaan yang kejam yang dialami jemaat di bawah kekafiran. Tetapi sementara penganiayaan berhenti dan kekristenan memasuki pengadilan dan istana raja-raja, jemaat itu menanggalkan kerendahan dan kesederhanaan Kristus dan rasul-rasulnya dan menggantikannya dengan kesombongan dan keangkuhan imam-imam kafir dan para penguasa. Dan tuntunan Allah diganti dengan teori-teori tradisi manusia. Pertobatan munafik Kaisar Konstantin pada permulaan abad keempat membawa kesukaan besar. Ya, pada saat itu gereja mengalami kesukaan besar. Tetapi lihat yang berikut yang terjadi. Dan keduniawian yang diselubungi suatu bentuk kebenaran. Jadi keduniawian ini diselubungi oleh suatu bentuk kebenaran memasuki gereja. Dikatakan telah memasuki gereja. Sekarang pekerjaan yang korup berkembang dengan pesat. Kekafiran yang tampaknya akan kalah akhirnya menjadi pemenang. Roh kekafiran menguasai jemaat. Ajarannya, upacara-upacaranya, dan tahyul telah digabungkan ke dalam perbaktian orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Di dalam Ellen G. White, Alpha Omega, jilid 8, halaman 51. Sejalan dengan pertanyaan di akhir pelajaran hari Rabu. Ya, tadi ada pertanyaan di hari Rabu. Bukankah kita semua berada dalam bahaya? Khususnya semakin lama kita berada di sini untuk mengesampingkan kesederhanaan, kerendahan hati Kristus dan para rasulnya demi kemegahan, kuasa, penghargaan, dan godaan dunia. Jika kita berpikir tidak demikian, kita sedang membodohi diri kita sendiri. Saudara-saudara, amaran yang sangat-sangat dalam yang boleh memanggil kita untuk kita jangan sama dengan dunia. Untuk kita jangan mengesampingkan kesederhanaan kerendahan hati Kristus dan para rasulnya hanya untuk menghormati kerajaan dunia. Hanya untuk demi kemegahan kuasa, penghargaan, dan godaan dunia. Jika kita berpikir tidak demikian,
kita sedang membodohi diri kita sendiri. Biarlah saudara-saudara kiranya seluruh pelajaran pada saat ini, pelajaran yang keempat, minggu keempat ini, yang kembali memanggil kita untuk semakin menjadi dekat kepada Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi berkat. Saya bawakan dalam nama Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pekabaran yang indah yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Kami kembali dipanggil untuk menjadi serupa dengan Allah, untuk mendapatkan kekuatan kepada Allah, untuk kami boleh menjadi terang kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini. Tetapi Engkau tahu kami mendapatkan banyak tantangan dan godaan. Pada saat ini ya Tuhan, kami meminta kepada Tuhan untuk memperlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, memperlengkapi kami dengan kuasa dan kekuatan-Mu, supaya kami dengan demikian dimampukan untuk tetap memegang teguh, untuk tetap menghidupkan karakter Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun tindakan kami itu tidaklah populer di mata dunia. Tetapi janji Tuhan, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan, sampai kepada akhir zaman. Biarlah ya Tuhan, janji-Mu itu boleh menjadi kegenapan dalam kehidupan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita di dalam nama Yesus. Amin.